Kisah Abu Abdillah Al-Qalanisi dan seekor gajah. Suatu hari, Abu Abdillah Al-Qalanisi dalam sebuah perjalanannya dengan mengendarai perahu, tiba-tiba angin kencang menghantam perahu yang ditumpanginya. Maka seluruh penumpang berdoa dengan khusyuk demi keselamatan mereka, dan masing-masing mereka mengucapkan sebuah nazar. Lalu para penumpang berkata kepada Abu Abdillah, "Masing-masing kami telah berjanji kepada Allah dan bernazar agar Allah menyelamatkan kita. Maka hendaknya Anda juga bernazar dan bersumpah kepada Allah." Lalu Abu Abdillah pun menjawab, "Saya ini orang yang tidak peduli dengan dunia. Saya juga tidak punya urusan untuk bernazar." Tetapi karena para penumpang terus memaksanya, maka ia pun berkata, "Demi Allah, sekiranya Allah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpa ini, maka saya tidak akan makan daging gajah." Para penumpang pun bertanya, "Nazar apa itu? Apakah ada orang yang mau makan daging gajah?" Beliau pun menjawab, "Itulah yang terbetik dalam hati saya dan yang Allah jalankan di lisan saya." Dan benar, tidak lama kemudian kapal itu pun pecah, sehingga para penumpang terdampar di sebuah pantai. Berhari-hari mereka berada di pantai tersebut dan tidak makan sesuatu pun. Ketika kami sedang duduk-duduk beristirahat, ada anak gajah lewat di depan kami. Mereka pun menangkap anak gajah tersebut, menyembelih, lalu memakannya. Lalu mereka pun menawari saya makan seperti mereka. Lalu saya menjawab, "Saya telah bernazar dan bersumpah kepada Allah untuk tidak makan daging gajah." Mereka mengajukan alasan bahwa saya dalam keadaan terpaksa sehingga dibolehkan untuk membatalkannya. Akan tetapi, saya tetap menolak alasan mereka. Saya tetap berpegang teguh pada nazar saya pada Allah. Setelah makan, mereka pun merasa kenyang lalu tertidur. Pada saat mereka tidur, induk gajah pun datang mencari anaknya. Ia berjalan mengikuti jejak anaknya sambil mengendus-endus, hingga akhirnya ia menemukan potongan tulang anaknya. Tak lama, induk gajah itu pun sampai di tempat istirahat kami. Saya memperhatikannya. Satu orang demi satu orang dia ciumi. Setiap kali ia mencium bau daging anaknya pada orang itu, maka orang itu diinjak dengan kakinya atau tangannya sampai mati, hingga membunuh mereka semua. Induk gajah itu kemudian mendekati saya. Lalu ia pun mencium saya, tetapi tidak mendapatkan bau daging anaknya pada saya. Lalu gajah itu pun menggerakkan tubuh bagian belakangnya. Ia memberi isyarat, kemudian mengangkat ekor dan kakinya. Dari gerakan tubuh gajah itu, saya mengerti bahwa ia menghendaki saya agar saya naik menungganginya. Lalu saya pun naik, duduk di atasnya. Gajah itu memberi isyarat agar saya duduk dengan tenang di atas punggungnya yang empuk. Lalu ia membawa saya berlari kencang sehingga malam itu juga saya tiba di sebuah perkebunan yang lebat dengan pepohonan. Ia memberi isyarat saya agar turun dengan bantuan kakinya, maka saya pun turun. Kemudian ia berlari lebih kencang daripada saat ia membawa saya tadi. Di pagi hari, saya menyaksikan di sekeliling saya hamparan sawah, perkebunan, dan sekelompok orang. Orang-orang tersebut lalu membawa saya ke rumah kepala suku. Juru bicara suku itu meminta saya berbicara. Kemudian saya ceritakan tentang diri saya dan juga kejadian yang dialami sekelompok orang dan rombongan dalam perahu saya. Lalu juru bicara itu bertanya pada saya, "Tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dengan seekor gajah itu?" Saya menjawab, "Tidak tahu." Ia pun menjawab, "Perjalananmu adalah sejauh perjalanan selama 8 hari. Sementara gajah itu membawamu lari hanya dalam 1 malam." Selanjutnya, saya pun diperkenankan tinggal bersama mereka hingga saya merasa cukup, dan saya pun kembali ke kampung halaman saya.